Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali lagi bersama kami di Islamic Education Channel. Pada video pelajaran kali ini kita akan membahas konsep pernikahan bagian 3. Sudah siapkah Anda menikah? Bersama saya, Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan bahwa di video kita kali ini kita akan membahas tentang proses pernikahan. Sudah siapkah Anda menikah? Oke, kita lanjut. Di video pertama kita sudah membahas tentang makna dan tujuan hakikat dan tujuan pernikahan, gitu ya. Lalu di video kedua kita sudah membahas tentang pranikah. Nah, di video ketiga kita akan membahas proses nikah. Saya kembali mengingatkan satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Qala Rasulullah an-nikahu sunnati man raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi sekali lagi, nikah itu adalah sunnah Rasul. Jadi kita jangan pernah punya cita-cita untuk tidak menikah. Seburuk apapun pengalaman kita tentang keluarga, jangan sampai terbersit dalam benak kita bahwa kita tidak akan pernah menikah seumur hidup kita. Bahwa kita akan melajang karena jaminannya kalau kita seperti itu, kata Rasul, falaisa minni. Dan nikah itu, ingat, nisfuddin, nikah itu adalah setengah agama. Ada 3 hal yang akan kita diskusikan terkait proses nikah. Yang pertama, prinsip umum. Begini, kalau bicara tentang jodoh, ada orang yang mengatakan, yang punya pendapat nih, bahkan ini tersebar di kalangan masyarakat, bahwa jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah secara si pihak, misalkan A dan si B berjodoh, lantas siapa jodohnya? Bagaimana orang yang dari kecil sudah meninggal dunia? Berarti kasihan nanti jodohnya, tidak akan pernah menikah. Kenapa? Karena jodohnya sudah meninggal dari kecil. Faktanya kan tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan konsep jodoh dalam Islam itu bukan si A itu sudah ditentukan dari sononya berjodoh dengan si B, tidak, tapi setiap makhluk hidup termasuk manusia Tuhan ciptakan berpasang-pasangan. Jadi berpasang-pasangan itu seperti saya saat disampaikan di video pertama, itu merupakan fitrah manusia, termasuk fitrah makhluk hidup pada umumnya. Jadi Tuhan menciptakan setiap makhluk hidup berpasangan, siang malam, gitu ya. Contohnya laki-laki, perempuan, panas, dingin, itu fitrah. Nah, terkait itu, jadi jangan pernah berpikir, sekali lagi ya, jodoh itu sudah ditentukan, tapi setiap kita itu punya pasangan. Siapa kita itu berpasangan dengan siapa, itu tergantung kita. Nanti kita diskusikan lebih jauh. Nah, yang pertama, prinsip umum dalam Anda mau melangkah ke jenjang pernikahan nih, kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya, seperti di video yang kedua ada 5 hal kan. Nah, yang pertama, pasangan kita itu adalah cerminan diri. Artinya kita jangan pernah mencari kesempurnaan dalam diri pasangan kita. Kenapa? 0 besar hasilnya. Anda tidak akan pernah menemukan kesempurnaan dalam diri pasangan Anda. Dan yang paling penting, pasangan kita itu adalah cerminan diri. Tuhan itu akan memasangkan kita dengan orang yang sekualitas dengan diri kita. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan pasangan yang soleh, itu tidak ada ceritanya, tidak ada jalan yang lain, tidak ada jalan yang pintas atau jalan instan kecuali membuat diri Anda soleh. Ketika kita soleh, ketika kita sekualitas A, Anda akan didekatkan dengan orang-orang yang sekualitas dengan diri Anda. Anda pernah main film game simulator The Sims.
Kalau Anda punya karakter memainkan satu karakter di The Sims itu, karakter Anda itu hanya akan tertarik dengan orang yang satu tipe. Artinya memang dalam kehidupan ini Tuhan hanya akan memasangkan kita dengan orang-orang yang sekualitas dengan diri kita. Tentunya kalau kita bicara tentang kualitas itu di hadapan Allah. Bagaimana Pak kalau itu Fir'aun dengan istrinya? Kan beda tuh, Fir'aun istrinya itu kasuistik. Atau Nabi Lut dengan istrinya, Nabi Nuh dengan istrinya itu kasuistik. Tapi yang jelas umumnya Tuhan itu hanya akan memasangkan orang kita dengan orang yang sekualitas dengan diri kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pasangan soleh atau soleha, syarat-syarat A, B, C, D, maka tetapkan syarat itu pada diri kita. Makanya persiapan terbaik itu adalah membuat diri kita soleh di hadapan Allah, sehingga nanti kita didekatkan dengan orang yang sekualitas dengan diri kita. Kita lihat di surat An-Nur ayat 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan. Seorang pezina tidak menikahinya kecuali pezina lagi. Au musyrikatan. Wa zaniyatu la yankihu illa zani. Dan seterusnya. Jadi orang pezina di sini dia dipasangkan dengan pezina lagi. Pezina perempuan dipasangkan dengan pezina lagi. Jadi prinsip pertama, jangan pernah mencari kesempurnaan pada diri pasangan Anda karena Anda tidak pernah akan menemukannya. Gitu ya. Oke. Dan pasangan kita adalah cerminan diri kita. Yang kedua, kita harus menikah. Kita upayakan untuk menikah dengan orang yang kita kenal dengan baik. Jadi menikah itu tidak seperti beli kucing dalam karung, instan. Satu hari langsung nikah, kenal di Facebook langsung nikah. Tidak. Tapi kita harus menikah dengan orang yang kita kenal dengan baik. Kita harus kenal asal usulnya. Kita harus kenal siapa keluarganya. Kita harus pastikan dia itu sudah punya pasangan atau belum. Kalau dia perempuan, kita pastikan dia itu sedang dipinang oleh orang lain atau tidak. Jadi kita harus mengenal baik. Dan kita kenalkan dengan keluarga kita, terutama dengan kedua orang tua kita. Jangan sampai orang yang akan kita nikahi itu tidak disenangi oleh kedua orang tua Anda. Atau tidak dikenal oleh kedua orang tua Anda. Kenapa? Karena tidak ada bekas orang tua, tapi bekas istri atau bekas suami banyak. Makanya sekali lagi prinsip kedua, kalau Anda ingin menikah, Anda harus menikah dengan orang yang Anda kenal dengan baik asal usulnya, dan keluarga Anda pun kenal dengan orang itu, terutama kedua orang tua. Jika Anda laki-laki, kenalkan calon pasangan Anda kepada keluarga Anda, terutama kedua orang tua Anda. Dan kalau Anda perempuan, kenalkan juga calon atau pasangan Anda itu kepada kedua orang tua Anda. Jadi jangan pernah menikah, jangan berencana pernikahan dengan orang yang sama sekali tidak Anda kenal atau baru Anda kenal beberapa hari. Di surat Al-Qasas ayat 27 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini perkataan Nabi Syuaib kepada Nabi Musa. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijajin. Kata Nabi Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu sudah bekerja padaku selama 8 tahun. Jadi Nabi Syuaib menikahkan putrinya dengan Nabi Musa karena dia sudah mengenalnya selama 8 tahun. Jadi Nabi Syuaib selaku orang tua sudah mengenal baik calon mantunya 8 tahun. Begitu lama. Apakah kita juga harus menunggu selama itu? Ya tentu tidak. Itu kausuistik. Jadi berapa lama kita mengenal baik? Ya paling tidak kita tahu bahwa yang bersangkutan itu baiknya itu, ya kita tahu asal usulnya, orang tuanya, kakaknya, keluarganya lah, gitu ya. Apalagi kalau ngakunya dia perantau, harus dipastikan Anda bertemu dulu, yakin dulu. Seperti yakinnya Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya kepada Nabi Musa karena Nabi Syuaib sudah mengenal Musa selama 8 tahun ketika Musa bekerja pada diri. Oke, yang ketiga,
ketertarikan. Anda menikah harus dengan orang yang Anda senang, Anda sukai. Jadi bukan hanya dengan orang yang Anda kenal, tapi harus dengan orang yang Anda sukai. Tapi kadang-kadang kita mencari jodoh itu di luar lingkaran yang kita kenal biasanya gitu. Padahal justru kadang-kadang jodoh itu orang yang terdekat dengan kita. Cuma karena sudah terlanjur dekat gitu ya, jadi tidak ketika mengarah ke sana tidak dianggap serius. Tapi yang jelas, yang ketiga, prinsip umumnya ketika Anda menikah, Anda harus menikah dengan orang yang Anda sukai. Bagaimana kalau dijodohkan? Komunikasikan dengan kedua orang tua Anda. Kenapa? Karena yang akan menikah bukan ayah atau ibu Anda, karena yang menikah adalah Anda sendiri. Dan ketika Anda menjadi orang tua, ingat yang menikah itu anak Anda, bukan Anda. Bahagia itu harus perspektif anak juga, bukan hanya sebatas perspektif orang tua. Tapi bantu anak untuk menemukan jodohnya yang tepat. Karena kadang-kadang memang seorang anak itu karena maklum dia belum berpengalaman, terutama perempuan, dia sangat lemah, logikanya itu akan terhalang ketika dia jatuh cinta dengan seorang perempuan. Kadang-kadang orang tuanya bisa dilabrak. Makanya dalam Islam perlu wali untuk perempuan. Jadi kita harus menikah dengan orang yang kita sukai. Dalam surat An-Nisa ayat 3, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. Lalu yang keempat, kesiapan ekonomi. Jadi pastikan untuk yang keempat ini, Anda terutama laki-laki harus memiliki kemandirian. Bukan berarti Anda harus kaya, tapi Anda paling tidak sudah mampu membiayai hidup Anda sendiri. Tidak tergantung lagi dengan orang lain, terutama kedua orang tua Anda. Sehingga nanti ketika Anda menikah, Anda bisa menyiapkan kebutuhan dasar dari istri dan kedua anak-anak Anda nanti di surat An-Nur. Tapi ini kesiapan ekonomi ini terkait dengan surat An-Nur itu bukan prinsip utama, tapi prinsip pelengkap. Karena kata Allah di surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a, kata Allah, ketika kalian akan menikahkan orang-orang yang sendirian di antara kalian, kata Allah, tapi mereka fakir, Allah akan yughnihimullahu min fadlih, Allah akan mencukupkan mereka. Bahkan dalam sebuah keterangan itu, kalau kita ingin ditambah rezekinya, maka menikahlah. Karena Tuhan akan memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan kita. Tentunya kalau kita menikah, kebutuhan kita akan meningkat dan rezeki kita akan meningkat. Prinsipnya kita harus yakin bahwa Tuhan itu pasti memberikan rezeki. Itu prinsip umum yang keempat. Lalu prinsip umum yang kelima, bahwa dasar menikah itu adalah iman. Iman itu bukan KTP-nya Islam, bukan, tapi karena kualitas pribadi, gitu ya. Karena kedekatan dengan Allah. Kalau dia mengkhianati Tuhannya, kemungkinan besar dia juga akan mengkhianati Anda. Lagi, kalau dia bisa mengkhianati Tuhannya, kemungkinan besar pasangan Anda pun akan mengkhianati Anda. Nah, itu prinsip umum. Nah, ini di surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala ammatun mu'minatun khairum min musyrikatin wal a'jabatun. Larangan ayat ini melarang kita orang beriman untuk menikahi wanita-wanita musyrik walaupun mereka secara appearance, secara tampilan menarik, gitu ya. Jadi dasarnya itu adalah iman.
Lalu yang kedua, rukun nikah. Itu yang perlu diperhatikan. Ini nanti ada video khusus terkait ini, tapi saya jelaskan secara umum terkait rukun nikah. Ini hal-hal yang membuat pernikahan seorang itu sah. Jadi asalkan rukun nikahnya terpenuhi. Yang pertama, tentunya adanya pasangan. Dan pasangannya bukan laki-laki, perempuan-perempuan, tapi laki-laki dan perempuan, lawan jenis. Ingat ya, pasangan itu lawan jenis. Dan pastikan pasangan itu balik, mukallaf, di bawah umur. Yang di video kedua saya sampaikan siap secara fisik, dewasa juga secara psikis atau mental. Fisiknya balik, tapi mentalnya masih anak-anak, ya belum. Bahkan bisa makruh hukum nikahnya, gitu ya. Jadi hukum nikah itu bisa sunnah, bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib, bahkan bisa haram. Hukum asalnya sunnah, ya, karena itu sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi bisa jadi wajib ketika semua kriteria kesiapan itu ada pada diri kita. Secara fisik siap, secara mental siap, sosial siap, ekonomi siap, agama siap, maka wajib untuk menikah. Pasangan sudah ada, tidak boleh ditunda. Tapi bisa jadi haram kalau niatnya untuk menyakiti pasangan Anda. Misalkan kalau sudah menikah langsung dicerai. Jadi kalau ada niat tidak baik. Bahkan bisa makruh kalau Anda secara fisik mampu, secara ekonomi masih tergantung, misalkan ya, lebih baik menunda sebentar untuk menyiapkan secara supaya kita tidak tergantung secara ekonomi kepada kedua orang tua. Kalau kitanya berpuasa, karena kalau memaksakan diri hukumnya jadi makruh, gitu ya, dan seterusnya. Jadi yang pertama itu pasangan. Lalu yang kedua wali, terutama untuk perempuan yang masih perawan. Jadi wajib dinikahkan oleh walinya. Walinya itu bisa ayahnya, kalau ayahnya nggak ada kakeknya, kalau kakeknya nggak ada saudaranya yang seayah, seibu, kalau tidak ada saudara seayah, kalau tidak ada saudara seibu, lalu paman, gitu ya, dari pihak ayah, ataupun sepupu, anak paman, itu bisa jadi. Kalau tidak ada, walinya hakim. Lalu yang ketiga saksi, saksinya 2 orang, dari pihak mempelai laki ataupun dari pihak mempelai perempuan. Lalu yang keempat itu akad, ijab qabul, pernyataan ijab qabul itu untuk perempuannya diwakili oleh pihak wali. Dan ada satu lagi, laki-laki itu harus memberikan mahar kepada seorang perempuan, dan mahar itu hak perempuan, sehingga ketika Anda akan memberikan mahar, Anda harus tanya dulu kepada si perempuannya, para calon pasangan, maharnya mau apa, kalau Anda sebagai laki-laki. Dan apapun yang dipinta oleh perempuan itu harus Anda tunaikan. Misalkan ketika Anda nanya, Neng maharnya apa? Maharnya A, maka Anda penuhi itu. Kalau tidak, cari lagi perempuan yang lain. Makanya kalau urusan mahar, kata Rasulullah, jangan terlalu memberatkan. Itu mah syarat saja. Walau khatamin min hadidin, walau khatamun min hadidin, kata Rasul. Walaupun cincin dari besi sah pernikahan, asalkan perempuannya ridho. Tapi di budaya kita ada namanya mahar misil. Mahar misil itu mahar yang didasarkan pada mahar yang diterima oleh si kakak perempuan. Jadi kalau Anda menikah dengan seorang perempuan yang sudah menikah, nah itu berlaku mahar misil. Anda nanya dulu ke calon Anda, Neng coba tanya ke kakak Anda apa maharnya. Kalau kakaknya, kakak perempuan calon pasangan Anda itu dapat mahar dari suaminya misalkan 12 gram emas, 12 gram emas, maka itu standar maharnya 12 gram emas, jangan sampai kurang dari situ. Itu ya, itu terkait rukun nikah. Yang keempat, syarat nikah. Tapi syarat nikah di sini adalah bukan syarat dalam konteks hukum ya, tapi
satu kondisi di mana seseorang itu menikah. Syaratnya itu sebetulnya hanya 2. Jadi seseorang itu hanya bisa menikah kalau memenuhi 2 syarat ini. Nah, Anda boleh setuju atau tidak gitu. Yang pertama itu adalah keberanian. Keberanian apa? Keberanian mengungkapkan perasaan suka. Coba Anda bayangkan kalau si A, ada 2 orang nih, si A dan si B, laki-laki perempuan. Si A itu suka dengan si B. Si B suka dengan si A, tapi nggak ada yang tahu gimana cara mereka bisa menikah. Dijodohkan bisa ada kemungkinan, tapi kecil. Tapi yang paling cepat itu salah satunya harus berani mengungkapkan perasaan suka. Baik itu laki-laki atau perempuan. Pak, saya perempuan, kan menunggu. Apakah Siti Khadijah, Ummul Mukmin, Sayyidah Al-Khadijah, dia seorang perempuan? Dia bukan seorang perempuan. Yang pertama kali mengungkapkan rasa suka itu bukan Muhammad, saat itu belum jadi nabi, tapi Siti Khadijah lewat surat yang dititipkan kepada paman Rasul, oleh paman Rasul dikasihkan ke Muhammad. Saat itu belum jadi Rasul. Jadi keberanian. Nah, ini kata Sayyidina bin Abi Thalib. Cinta itu tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan, itulah keberanian. Atau mempersilahkan, yang ini pengorbanan. Nah, quote ini ada ceritanya. Jadi ceritanya begini. Sayyidina Ali itu dia sangat suka dengan Siti Fatimah. Dan seperti yang Anda tahu semua bahwa Sayyidina Ali itu bersama Rasul semenjak beliau bayi. Kenapa? Karena dari semenjak bayi Sayyidina Ali diangkat sebagai saudara oleh Rasul, sehingga dari kecil itu hidup bersama Rasul, termasuk ketika Rasul sudah menikah dengan Siti Khadijah, sehingga ketika Rasul menyatakan diri seorang nabi, dari awal itu Ali saat itu usianya ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun itu menyatakan diri masuk Islam. Jadi dia termasuk pemuda yang pertama kali masuk Islam. Jadi itu Sayyidina Ali, dan dia tumbuh kembang bersama putri-putri Rasulullah, terutama salah satunya adalah Fatimah. Dan di antara sekian banyak putri Rasulullah itu yang menarik hati dia adalah Fatimah. Tapi pada saat itu Ali bin Abi Thalib punya perasaan minder dalam konteks begini, siapa saya nggak cocok untuk Fatimah. Akhirnya perasaan itu dipendam. Hingga satu saat Rasulullah setelah ketika mau hijrah ke Madinah, Rasulullah itu bilang begini, nanti aku akan menikahkan Fatimah dengan seseorang, kata Rasul gitu. Dan semua sahabat tahu, dan semua sahabat, tapi Rasul tidak menginformasikan siapa laki-laki yang akan Rasul nikahkan kepada Fatimah. Dan semua sahabat berharap dirinya untuk menikah dengan Fatimah. Akhirnya ada seorang sahabat yang mengambil kesempatan itu pertama kali. Siapa itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan semua di kota Madinah, ya, kalau itu sahabat-sahabat lain tahu bahwa Abu Bakar hendak melamar Fatimah. Termasuk Ali, yang sebetulnya Ali sendiri yang suka dengan Fatimah, tapi dia tidak berani. Saat Ali tahu bahwa Abu Bakar itu hendak melamar Fatimah, dalam hati Ali gelisah. Harusnya saya ini, tapi karena Ali tidak memiliki keberanian untuk itu, lalu dia membandingkan dirinya dengan Abu Bakar, nggak ada apa-apanya. Abu Bakar itu sahabat terbaik, yang paling duluan masuk Islam, yang bergelar As-Siddiq, sahabat paling dekat dengan Rasul. Maka Fatimah cocok, kata Ali, dengan Abu Bakar. Dan Ali mengatakan, aku rela Fatimah dipersunting oleh Abu Bakar. Ini kata-katanya, atau mempersilahkannya. Ini namanya pergaulan. Jadi Ali mempersilahkan dalam hatinya, saya ikhlas Abu Bakar untuk melamar Fatimah. Abu Bakar melamar Fatimah. Ya Rasul, kata Abu Bakar, izinkan aku meminang Fatimah untuk dijadikan istri. Rasul menjawab, serahkan urusan Fatimah kepadaku. Lalu Abu Bakar pulang, tengah perjalanan ketemu dengan Umar, nanya Umar sebagai sahabat Abu Bakar, gimana nih Abu Bakar, apakah kau diterima? Kata Abu Bakar, Rasul menjawab,
serahkan urusan Fatimah kepadaku. Lalu Umar berkata, kalau begitu itu tanda ditolak. Lalu kata Abu Bakar, mungkin yang diharapkan Rasul adalah kamu. Sok coba lamar. Nah, ketika Ali mendengar Abu Bakar ditolak, Ali itu bingung. Kok sahabat sekualitas Abu Bakar ditolak? Emang menantu seperti apa yang diharapkan oleh Rasul? Apalagi saya, Abu Bakar saja ditolak. Tapi ada sisi lain hatinya yang gembira. Kenapa? Berarti dia punya kesempatan. Tapi masih tidak berani. Akhirnya terdengar kabar Umar akan melamar Fatimah. Lagi-lagi hatinya gelisah. Tapi ketika Ali membandingkan dirinya dengan Umar, nggak ada apa-apanya saya dibandingkan Umar. Umar itu Al-Faruq, kata Ali. Umar itu beberapa perkataannya dibenarkan oleh Al-Quran. Jadi jauh lah dibandingkan dengan Umar. Saya nggak ada apa-apanya, kata Ali. Aku ridho Fatimah jadi disunting oleh Umar, itu kata Ali. Lalu Umar ceritanya melamar pada Rasul. Ya Rasul, izinkan aku meminang Fatimah untuk kujadikan istri. Apa kata Rasulullah? Jawabannya sama seperti ke Abu Bakar. Serahkan urusan Fatimah kepadaku. Itu kata Rasul. Akhirnya Umar pulang ketemu dengan Abu Bakar. Bagaimana? Apakah lamaranmu diterima? Kata Abu Bakar, jawaban Rasul, serahkan urusan Fatimah kepadaku. Kata Abu Bakar, itu tandanya penolakan. Satu sama. Karena Umar tadi mengatakan begitu. Ketika di lain pihak, ketika Ali mendengar Umar bin Khattab itu ditolak juga, Ali semakin kaget. Kenapa Abu Bakar, Umar ditolak? Lantas kata Ali, Rasul itu ingin menantu seperti apa? Apakah seperti Utsman yang sekarang yang satu sudah menikah dengan putri kedua Rasulullah yang lain setelah istri yang pertamanya meninggal dunia, atau seperti Abdurrahman bin Auf? Saya nggak ada apa-apanya. Akhirnya ada salah satu budaknya yang selalu menemani Ali, saya lupa lagi namanya, bilang ke Ali gini, wahai Tuhan, mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah itu ada, coba datang saja. Kalau bahasa kita apa yang juga ditolak. Akhirnya Ali dengan dorongan itu memberanikan diri bertemu dengan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi ketika Ali bertemu dengan Rasul? Ali nggak bisa berkata apa-apa. Akhirnya ditembak oleh Rasul. Wahai Ali, hendak apa kamu bertemu denganku? Apakah kedatanganmu sama seperti kedatangan Abu Bakar dan Umar? Wah, Ali tersentak karena Rasul langsung menembak dirinya. Akhirnya Ali mengatakan, ya saya tidak bisa berkata apa-apa, ya saya ingin melamar Fatimah. Mungkin begitu bahasa kita dulu. Kata Rasul, ahlan wa sahlan. Di tengah jawaban yang seperti itu, Ali agak sedikit kebingungan dan pulang. Lalu ditanya oleh sahabatnya itu, wahai Tuhan, apa ya jawaban baginda Rasul? Rasul menjawab ahlan wa sahlan. Seolah-olah ahli yang pakar bahasa itu nggak ngerti itu jawaban apa. Kata kawannya itu, wahai Tuhan, itu tanda penerimaan. Ahlan wa sahlan. Akhirnya Ali balik lagi ke Rasulullah. Dan kata Rasul, singkat cerita gitu, wahai Ali, mahar apa yang akan kau siapkan untuk pernikahanmu dengan Fatimah? Kata Ali, aku nggak punya barang yang berharga ya Rasulullah. Engkau tahu yang paling berharga untukku adalah baju jirah yang kau berikan padaku. Jadi Ali pernah mendapat hadiah berupa baju perang dari Rasulullah. Itu barang yang paling sangat dia sayangi dan paling berharga dalam hidupnya. Lalu kata Rasul, ya udah itu saja jadi mahal. Akhirnya Ali keliling pasar untuk menjual baju perangnya. Lalu ketemu di jalan sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Utsman, "Hai Ali, kenapa engkau menawar-nawarkan baju jirahmu itu? Padahal itu kan baju jirah pemberian Rasulullah. Buat apa nanti uangnya itu?" Itu bahasanya gitu. Lo kata Ali, aku jual baju perang ini untuk biaya mahar pernikahanku dengan putri Rasulullah Fatimah. Utsman tersenyum. Kata Utsman, oke, saya beli. Berapa harganya? Nih 400 dinar. 400 dinar, 400 dirham. Kata Utsman, oke. Akhirnya baju perangnya dikesek-kesek ke Utsman. Utsman mengasihkan uang 400 dirham untuk mahar pernikahan. Kata Utsman, baju jirah ini sekarang jadi hakku dan uang ini adalah hakmu.
karena baju jari sudah jadi milikku, aku serahkan sebagai kado pernikahan. Nah, Ali tersenyum. Ali dapat baju perang sebagai kado pernikahan dan uang untuk mahar pernikahannya bertemu dengan Rasulullah. Dan nikahlah mereka berdua. Nah, itu kata Ali, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan. Itu namanya keberanian. Seperti yang dilakukan oleh Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Atau mempersilahkan yang ini perubahan seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, itu yang pertama, itu syarat menikah itu. Dan ini kalau di persentase 90% nih, keberanian menyatakan perasaan cinta kepada pasangan. Lalu yang kedua, ini 10% penentunya. Apa itu? Kesediaan. Kesediaan apa? Kesediaan orang yang ditembak untuk menikah dengan Anda. Itu. Kalau yang pertama itu kita nggak bisa membantu. Saya nggak bisa membantu. Itu nggak ada tips and triknya. Itu hanya Anda yang harus berani menyatakan itu. Tapi yang kedua, ini ada tips and trik dari Rasulullah. Bagaimana supaya kalau orang yang kita tembak itu langsung mengatakan siap. Caranya begini. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fazir bidatin terlibat jadak. Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah limaliha. Jadi supaya persentase penerimaan kita meningkat daripada penolakannya adalah satu pertama ini, mandiri secara ekonomi. Ini mandiri secara ekonomi. Jadilah orang yang mandiri secara ekonomi. Tunjukkan pada pasangan Anda bahwa Anda mandiri secara ekonomi. Mapan. Kemapanan itu mereduksi penolakan. Kemapan. Coba kalau misalkan Anda didatangi oleh orang yang kekayaannya itu, kalau di Indonesia misalkan orang terkaya ke-6 misalkan, kira-kira kalau dia datang ke beberapa perempuan di tanah air ini, penolakan dengan penerimaannya lebih banyak mana? Saya yakin lebih banyak penerimaannya. Karena Rasul, seseorang fitrahnya itu, nalurinya itu menikah karena lihat hartanya. Jadi kemandirian ini bukan berarti kaya ya. Yang paling penting itu kemandirian. Jadi kalau Anda ingin level penerimaan Anda itu meningkat, kemandirian secara ekonomi itu harus ditingkatkan. Yang kedua, wali hasabiha, nasabnya, walaupun ini sebetulnya tugas kedua orang tua Anda. Makanya ketika Anda mempersiapkan pernikahan dengan benar, itu sejatinya Anda meningkatkan kesempatan anak Anda untuk kesempatan penerimaan anak Anda ketika dia melamar sama orang lain. Jadi penting. Walaupun ini sekali lagi keluarga. Dan yang kedua ini, ketika Anda sebagai anak pun ya menjaga nama baik keluarga. Jangan melakukan hal-hal yang bisa mencoreng nama baik keluarga. Anak presiden lamar, pasti lebih banyak diterimanya, persentase penerimaan daripada penolakannya. Anak ulama, anak kiai pasti lebih banyak penerimaannya daripada penolakannya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, lim jamaliha, karena fisiknya, karena kecantikannya. Artinya, kalau Anda ingin meningkatkan persentase penerimaan Anda, jaga penampilan fisik. Iya. Good looking, menjaga kebersihan. Kalau tidak bicara cantik atau jelek gitu, karena itu sangat relatif. Tapi paling tidak ketika kita berada di orang lain, dekat dengan orang itu nyaman berada di antara kita. Jangan sampai kita datang mereka pada kabur gitu. Mau nembak gimana, toh pas datang saja langsung kabur gitu, karena mencium hal-hal yang tidak enak di dalam tubuh kita misalkan ya. Jadi 3 hal itu. Dan yang keempat, karena agamanya. Tapi Rasul mengingatkan, fadfar bidatidin terlibat jadak. Perhatikan yang keempat, agama di sini bukan satu KTP, agama Islam bukan, tapi karena kualitas pribadi. Jadi yang dimaksud Rasul ini adalah kualitas pribadi ini jadi motivasi utama menikah. Jadi kualitas pribadi itu yang paling utama ketika kita akan menikah. Jadi yang bisa meningkatkan
prosentase penerimaan kita adalah kualitas pribadi kita, kesolehan kita. Ingat yang pertama, pasangan kita adalah cerminan diri. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang soleh, maka solehkanlah diri kita. Itu cara terbaik. Nah, begitu ya. Nah, jadi imaliha walisabih wajamaliha walidiniha. Jadi ini kualitas pribadi. Dan ingat, untuk yang kedua ini, kesediaan ini, ketika Anda motivasi menikahi seseorang itu karena kecantikannya, kemungkinan besar dia itu motivasinya karena harta yang Anda miliki. Ketika Anda menikahi seseorang karena keturunannya, pasti orang itu motivasinya pun bisa sama gitu. Tapi kalau Anda motivasinya karena kualitas pribadi, pasangan Anda pun Anda itu akan didekatkan dengan orang-orang yang memiliki motivasi yang sama, yaitu karena kualitas pribadi. Dan kalau motivasinya itu karena kualitas pribadi, perbedaan secara fisik, perbedaan secara keturunan, perbedaan dari segi kepemilikan harta itu nggak akan dipandang, karena itu yang paling penting. Tapi kalau motivasinya karena hartanya habis, siap-siap perceraian. Karena keturunannya, ayahnya nggak menjabat lagi, siap-siap bercerai. Karena kecantikan sebenarnya, siap-siap bercerai. Tapi kalau karena kualitas pribadi atau agamanya, perbedaan harta, nasab, kecantikan itu nggak akan diperhitungkan. Ketika nikah memiliki harta dan perjalanan ada musibah, tetap bertahan. Dan seterusnya itu karena agama, seperti pernikahan Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad. Perbedaan harta, nasab, kecantikan. Nasab dalam konteks Nabi Muhammad orang Quraisy pada umumnya, Siti Khadijah bangsawan, kecantikannya dari sisi fisik Nabi Muhammad lebih muda daripada Siti Khadijah, dari sisi kepemilikan harta Siti Khadijah lebih kaya daripada Nabi Muhammad, tapi tidak jadi persoalan. Kenapa? Karena motivasi mereka berdua adalah kualitas pribadi. Khadijah melihat pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat pribadi Khadijah. Sekali lagi, jodoh itu tidak ditentukan sejak zaman azali. Yang ditentukan sejak zaman azali adalah fitrah berpasangan. Dengan siapa Anda berjodoh, lakukan dua hal ini. Anda harus berani menyatakan perasaan suka dan mempersiapkan segala sesuatunya supaya prosentase penerimaan Anda lebih tinggi daripada penolakan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.